Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Imam al-Hakim. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Dulu kita mengartikan bahwa orang tua itu maknanya bapak dan ibu, tapi sesungguhnya yang dinamakan kedua orang tua adalah dua substansi dari orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah guru kita. Wallahi, seandainya kita tanpa guru, maka kita al-insanu biduni syaihi kal bahai. Manusia itu kalau tanpa guru seperti binatang. Maka dari itu ada yang mengatakan al-insanu hayawanun natiqun. Manusia itu adalah hayawan yang bisa berbicara. Dia akan tetap menjadi hayawan jika tanpa ilmu dan adab. Tanpa adab dan ilmu wal amal, maka manusia nilainya kal bahaim, seperti hewan. Maka jangan biarkan diri kita seperti hewan yang hanya memikirkan diri kita sendiri, anak kita sendiri, pasangan kita sendiri. Kita hanya berpikir tentang rumah kita sendiri. Na'udzubillah, kita hanya berpikir manusia yang hewani atau hewan yang manusiawi, manusia yang kal bahaim, manusia yang dikatakan hayawanun natiqun, hewan yang bisa berbicara atau yang bisa berpikir, adalah mereka yang hanya memikirkan perutnya saja. Maka guru-guru kita mengatakan manusia-manusia yang hanya berpikir tentang perutnya, maka nilainya tidak lebih baik daripada yang dikeluarkan perut itu sendiri. Manusia-manusia yang hanya berpikir tentang apa yang harus dimasukkan ke dalam perutnya, tidak lebih baik nilainya daripada apa yang dihasilkan perut itu. Maka lakukanlah sesuatu. Seandainya kita tanpa guru, jadi apa kita? Siapa guru agung kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita, gurunya maha guru kita adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kita tidak menangi kehidupan beliau.
sayangnya beliau tidak pernah mengenal kita. Mungkin kita yang sering sok kenal dengan beliau, tapi sesungguhnya kita sama sekali tidak kenal dengan beliau. Jangankan beliau kenal tentang kita, ngakoni kita ini ngaku-ngaku kenal, mentang-mentang sudah ke Madinah merasa kenal. Maka fa'innal ulama warasatul anbiya, maka ulama itulah yang diwarisi Nabi. Apa yang diwariskan Nabi? Aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu, sunnah-sunnahnya yang beliau kerjakan, juga perkataan dan sabdanya, juga keputusan-keputusannya. Tanpa Rasulullah kita akan menjadi kal bahaim, tanpa guru kita akan menjadi kal hayawan. Maka substansi dari walidain adalah dua substansi orang tua. Yang pertama adalah gurumu, yang kedua adalah orang yang melahirkanmu, orang yang membesarkanmu, orang yang memberikan jodoh atau merelakan anak putrinya atau putranya untukmu. Maka dua substansi inilah yang tidak bisa kita lepas. Maka ridhallahi fi ridhal walidain, sungguh ridha Allah termanifestasi, mewakili, diwakilkan kepada ridha guru, ridha orang tuamu, ridha mertuamu. Kemarahan mereka adalah kemarahan yang sama. Jangan pernah bertaruh untuk membuat mereka marah kepada kita, karena kemarahannya akan selalu mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bertanggung jawablah sebagai anak, bertanggung jawablah sebagai murid, ambil tanggung jawabmu sebagai menantu, ambil tanggung jawabmu sebagai murid, ambil tanggung jawabmu sebagai anak. Lakukan yang perlu dilakukan. Jangan menjadi anak yang hanya bergerak jika disuruh. Apa bedanya kita dengan kuda? Jangan menjadi murid yang hanya ngerti kalau diseneni. Apa bedanya kera dengan kita? Jangan menjadi menantu yang hanya menjadi beban mertua-mertua. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Faman kana lahu ilmun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa faman kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Barang siapa yang punya ilmu maka khidmahnya dengan ilmunya, berjuangnya dengan ilmunya, sedekahnya dengan ilmunya. Faman kana lahu malun, barang siapa yang punya harta maka sedekahnya, berjuangnya, khidmahnya, ngawulanya dengan uangnya. Faman kana lahu quwwatun, barang siapa yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya uang, maka berjuangnya dengan kekuatannya. Tenaga milo nang pondok ceng-ceng. Panjenengan yang merasa mendapatkan manfaat dari tahajud kaum, mendapatkan manfaat dari ketan kopi,
merasa mendapatkan manfaat dari majelis-majelis kita, mendapatkan ilmu dari majelis kita, jangan datang ke pondok ini sebagai tamu, datanglah sebagai tuan rumah yang kembali pulang ke rumahnya. Jangan jadi tamu, rugi. Saponono pondok ini, setiap jengkalnya adalah jengkal kaki para ulama-ulama soleh. Pon nganti nauzubillah jadi wali santri, ada kamar mandi kotor karena anaknya teledor di foto, terus diviralkan, diupload. Pondok kok kamar mandinya kotor. Imam Ghazali itu wiritane ngersi jeding. Imam Syarawi wiritane dadi mulya kados mekaten menika niku wiritane ngersi jeding. Masya Allah, dengan dadi wali santri melok resik-resik. Harusnya dengan datang ke sini membantu santri-santri ampere piye penake sinau, nyamannya sinau. Bukan transaksi malia, bukan transaksi keuangan di sini, tapi pondok ini adalah kebersamaan. Kita urut rembuk mendidik anak-anak kita. Maka ridallahu fi ridal walidain, ridhonya Allah. Sampai kalau pingin cari ridhonya Allah, wong sampe nikah ketok Allah gak ero aina Allah, mana Allahmu, tahu mana Allahmu, yang kau sembah mana, di mana, berupa apa, siapa? Guys, gak nalar. Karena Allah yang ternalar dengan panca indera, bukan Tuhan kita. Allah abadi, Allah maha tinggi. Tapi kan Allah sudah menurunkan firman-Nya. Enek Al-Quran, enek hadis. Allah sudah menurunkan nabi-nabinya. Allah sudah mengutus guru-guru kita, mengutus wali-walinya, mengutus kekasih-kekasihnya. Ini ikut nih. Maka sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Sak darmone cincing-cincingmu, sebesar itu pula yang akan kau dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak melakukan sesuatu dengan guru, dengan ahli ilmu, Masya Allah. Kita ini kalau lihat santri mulia sekali. Kalau tinggali anak-anak dengan santri-santri, saya muliakan betul. Betul. Saya menanyakan kepada guru-guru, saya menanyakan pada tukang-tukang, saya bilang, kalau ada yang berkaitan dengan santri terganggu, maka itulah yang nomor satu. Seandainya ada dua genteng yang bocor, gentengnya santri bocor dengan gentengnya kiai, maka yang pertama kali yang harus dibenahi adalah gentengnya santri. Karena wujudnya kiai itu ada, ditimbali kiai, dihormati karena santrinya. Alhamdulillah. Maka begitulah cara Allah menata muridé mulyane gurune welas asih marang murid-muridé. Maka kepekaan kita diuji.
bagaimana kita merebut ridho Allah melalui guru kita, orang tua kita, mertua kita. Sama, orang tua dan mertua itu sama. Maka ini menjadi bagian penting pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan anak turun, anak cucu yang mulia. Jadi anak cucunya hebat-hebat semua. Karena baik biar ahli tahajud. Allahumma amin. Allah berikan kita rezeki yang barokah, manfaat, yang melimpah ruah, amin ya robbal. Itu saja. Selamat bertahajud kol. Pagi ini saya harap dengan semua yang hadir di tempat ini, yang merasa mendapatkan manfaat dari masjid dan pesantren ini sejak beberapa hari lalu, jangan tinggalkan pondok kecuali bersih semua. Maka saya harap ibu-ibu, bapak-bapak, ayo bareng-bareng para penuntut ilmu membersihkan pondok, menjaga pondok kita. Masjid ini mayit, tidak hidup, tidak ada nyawanya. Pondok ini mayit, tidak ada hidup, tidak ada nyawanya. Kata Syekh Rajab, yang bikin hidup itu karena ada guru dan ilmunya. Ada apa? Guru dan ilmunya. Maka suatu hari Umi itu keberucutan ketika saya tinggal haji kemarin itu. Pondok nggak ada jenengan kayak main. Terus padahal ketika saya tinggal selalu mengabarkan yang baik-baik saja. Tangan betul di pondok kalau nggak ada kiainya kayak main. Maka beruntunglah, seberuntung-beruntung murid yang masih ditunggoni gurunya. Tuh banyak pondok yang curhat-curhat, kehilangan gurunya, kehilangan muasisnya, jauh dari gurunya, sekarang pondoknya kayak main. Maka mumpung kita masih berjumpa, ayo bersama-sama mengasah hati, ngersiki hati, niatono ngersiki hati. Sampahnya ahlul ilmi ini barokah, anak jenengan nggak ada dosanya. Ya kalau banyak maunya iya, nggak ada dosanya. Kalau HP nggak tahu, nggak ada anak pondok, ya. Apalagi keluar ke mall yang tiap hari ngaji hadis Quran, zikir, sholat jamaah, qiyamul bersih, nggak ada dosanya. Jadi kita ini perlu tabarukan dengan murid-murid dan ahli ilmu ini, sampai ahli ilmu ini barokah. Yai Hashim Asy'ari rahimahullah itu dulu wiritannya nyemplungi sampai tangi gurunya, ngambil cincinnya Bu Yai yang masuk ke dalam. Wiritannya Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Zawiyah Ghazaliyah itu ngebersihin toilet. Ketika ditanya Al-Syekh Sya'rawi, penulis kitab tafsir Sya'rawi, waktu itu Syekh Sya'rawi sudah ulama top karena masuk koran di mana-mana di Mesir. Suatu hari ada seseorang memergoki Syekh Sya'rawi membersihkan toiletnya masjid. Didatangi oleh muridnya, ya Syekh, kau adalah ulama besar, presiden kau nasihati, wajahmu di koran di mana-mana, kenapa kau lakukan sesuatu yang hina? Beliau tersenyum. Saya dimuliakan seperti itu karena saya selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasa hina di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa hina di hadapan guru-guru saya yang mulia. Ya Allah, Allahumma akrimna
Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Tahajud kau selanjutnya terserah jenengan kula manut. Nah, pengurusnya sudah saya tunjuk, Abah Yadi, Abah Her, dan suami istrinya. Terus sampean takok, sampean gak usah tanya saya kapan tahajud kau. Terus kuwi urusannya Abah Yadi. Enek ya aku derek, gak enek ya apa-apa. Tapi rindu boten, hati ini tenang boten. Ya mulai sok sarang-sarang sujud bisa berjam-jam, senang tidak? Nah, nanti kalau nagih ke Abah ya dipikir, terserah nang hotel kenek, nang villa kenek, nang ini kenek, pokoknya jok komplit, ibadah komplit. Saya pribadi juga gak bisa ya mulai sepanjang ini kalau gak ada jenengan, gak bisa. Aras-arasan mungkin ya, sejak jam 1 ngomong, sholat, ngomong ngaji, dikir, gak kuat. Maka seperti ini ada malaikat yang menguatkan kita. Silakan kalau mau bagus, kalau nawari membantu, apa yang saya bantu ya, tak bantu mikir, saya bantu, bagus. Terus gak usah tanya saya, pakai action nyambangi anaknya pakai kaos tahajud kok. Terus, Masya Allah, kapan dia tahajud kok? Ya Allah, kalau saya jenengan mau tahajud kok setiap hari sama saya, siap, saya tambah, ayo tiap hari. Dulu ada yang nantang saya ngaji seminggu sekali, ayo. Hidup saya itu hanya untuk itu sekali ya. Saya sudah tak punya keinginan lagi. Keinginan terbesar saya adalah bisa mendampingi jenengan semua, tumbuh kembang rohani sampai berjumpa pada Allah bi husnil khatimah. Aku lupa tasmau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita sarapan dulu apa resik-resik dulu? Ya, kita resik-resik, terus kita olahraga. Tolong olahraga, kita siapkan olahraga. Gimana? Semua kita olahraga sebentar, kemudian sarapan, kemudian sayonara, silakan pulang, kecuali yang punya tugas masing-masing. Okay? Jadi para murid jangan datang ke pondok sebagai selama pakai sholat. Oh ya Allah, ya wis biasa. Nanti mau naik pondok ya. Nanti kalau saya keliling, nggak usah diketok itu saya sedang sulit tidur. Saya lagi sulit. Ternyata esok turu enak nih. Gua bang dulu